Ya baik, kali ini kita akan belajar tentang input output ya di Python. Nanti kita gunakan kombinasikan dengan kendali GPIO gitu ya di Raspberry Pi. Nah, untuk input kita bisa menggunakan fungsi input seperti ini. Jadi dasarnya hanya seperti ini saja, input. Nah, seperti ini, input seperti ini saja ya. Nah, yang ini. Nah, seperti ini saja input. Nah, contoh di sini input yang kita masukkan di sini yang awal ini akan apa namanya, ditampung ke variabel nama. Terserah ini nama variabelnya bebas gitu ya. Nah, di sini ada sedikit apa namanya, eh, argumen gitu ya, atau string saja di sini sebagai apa namanya, penunjuk ya bagi pengguna gitu ya untuk memasukkan nama. Kemudian di sini ada fungsi print. Nah, untuk output gunakan fungsi fungsi print seperti ini, print nama gitu ya. Kemudian ada type nama di sini adalah untuk mengetahui gitu ya si nama ini, variabel nama ini tipenya apa. Nanti yang paling bawah ini untuk cetak tadi itu ya, nama yang sudah diinputkan di sini ya. Nah, untuk pencetakan di print di sini kita bisa apa namanya, memasukkan beberapa parameter sekaligus gitu ya. Misal di sini ada string nama Anda adalah, kemudian koma nama gitu ya. Koma lagi boleh, apalagi terserah ke sana ya, tergantung kebutuhan saja yang ini ya. Nah, hanya saja yang perlu diingat gitu ya, hanya saja yang perlu diingat di sini, eh, mengapa saya apa namanya, letakkan print type nama ini. Nanti ini maksudnya setiap input yang kita masukkan di keyboard gitu ya, di keyboard kita itu nanti akan dikenali sebagai string gitu ya. Nanti kelihatan, akan terbukti si bapak mah bohong, itu bohong. Nanti pada saat perintah ini dieksekusi gitu ya, print type nama, nah nanti akan dicetak tipenya str atau string ya. Nih, terus pak kalau ininya nggak pakai ini apa namanya, nggak pakai penunjuk, hanya input saja seperti ini, boleh boleh ya. Hanya saja nanti user tidak tahu harus ngapain kan gitu ya. Misal kita run sekarang, nah ini di sini kita run, mana coba rek naon iya kan gitunya, seperti itu ya. Nah, kak, kita kasih di sini penunjuknya, user harus apa namanya, memasukkan apa kan gitu ya, masukkan nama anda gitu ya, seperti itu. Coba run. Nah, bukan ada masukkan nama anda gitu ya. Misal namanya eh, Ujang. Nah, seperti ini misal namanya Ujang. Ada ya. Dicetak print nama. Nah, dicetak nih Ujang. Kemudian print type nama ada tuh. Karena kita ingin tahu benar nggak ini str kan gitu ya, yang tadi dibuktikan benar ini. Si variabel nama ini tipenya string. Kemudian yang paling bawah yang ini. Nah, yang ini. Nama Anda adalah Ujang. Ini. Gitu ya. Misal ditambah di sini, misalnya yang ganteng gitu ya, seperti itu misal. Boleh boleh, tidak apa-apa, tinggal kita run lagi saja. Ujang, tuh nama anda adalah Ujang yang ganteng kan di situ ya. Tambah lagi tidak apa-apa, silahkan sesuai kebutuhan saja. Hanya saja yang tadi yang perlu diingat gitu ya, setiap ini input yang kita masukkan itu dikenali sebagai string. Nah, maka bagaimana kan gitu ya, kalau misalnya kita ingin mengerjakan operasi aritmatik dari angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna kan gitu. Nah, kita apa namanya, gunakan konversi seperti ini. Nah, konversi handap lah. Nah, caranya seperti apa? Kita gunakan konstruktor dari
Python sudah ada konstruktornya bawaannya. Nah yang ini, kalau yang tadi, aduh mana tadi, nah ini hanya ini seperti ini saja, input kemudian ada penunjuknya ya, petunjuknya apa, nanti yang dimasukkan disimpan ke variabel apa, kan seperti itu ya. Nah sekarang ada konstruktornya untuk mengkonversi seperti ini. Nah ini ada int, ada float gitu ya, ada integer, ada float. Nanti kita coba di sini. Yang pertama kan tidak menggunakan konstruktor apa-apa, gitu ya. Yang ini menggunakan integer, yang ini menggunakan float. Nanti kita lihat hasilnya. Kita masukkan saja semua, nanti angkanya di sini 2 2 2. Nanti lihat kan sini ada type angka ya. Ini yang pertama disimpan ke angka 1, di type di sini nanti str. Yang ini di type yang angka 2, variabel angka 2 di type pasti isinya ya, keluarnya int integer, yang ini keluarnya float ya, yang angka 3 yang ini. Tes lah ya, kita coba run. Nah tadi angka 2 ya, 2. Nah yang pertama tuh tipe dari variabel angka 1 yang ini adalah str. Kemudian yang ini, nah kita masukkan lagi yang kedua ini ya, angka 2 sekarang ya, yang ini yang menggunakan konstruktor int integer ya. Kemudian yang ketiga yang bagian ini float seperti ini ya, seperti itu. Sekarang sudah dapat, sudah tahu gitu ya, bagaimana mengubah input menjadi integer atau float. Contoh lagi, coba lagi sekarang. Misal di sini ini hapus saja, hapuslah, inilah hapus. Ini float. Kita coba print. Nah, misal judulnya contoh perkalian misal ya, seperti itu saja yang sederhana. Nah seperti ini angka pertama, yang ini angka kedua gitu ya. Nah misal nanti mau kita kalikan, nah seperti ini. Nah kita kalikan angka 2 dengan angka 3, maksudnya variabel angka 2 dan variabel angka 3 disimpannya ke variabel hasil. Cetak misal sekarang ya, hasilnya print gitu ya. Nah, angka 2 gitu ya dikali misalnya ini ya, begini aja lah, enak pakai huruf. Nah gini, kali berapa, variabel angka 3 koma ya, itu kan ini banyak, sama dengan ini hasil ya. Tes ini angka yang ini, yang atas ini. Nah contoh perkalian, angka pertama 4, nah, angka kedua 5 misalnya ya, dikalikan tuh ada 20 seperti itu ya. Contoh saja ini, nanti untuk pengembangan selanjutnya ya. Ini untuk konversi di Python. Kemudian nah ke GPIO sekarang mah ya, ke GPIO. Misal kita buat menu misal gitu ya, misal kita buat menu ini apa namanya, panjang gini kira. Nah yang bagian atas sama dengan yang minggu kemarin, kan kita pakai emulator ya. Di sini ada pakai emulator GUI, import GPIO yang kemarin. Kemudian time untuk ini apa namanya,
delay yang time slip ini 1 detik ya. Nah, kita di sini ceritanya mau apa namanya? Mengendalikan 3 buah LED gitu ya. Sini LED-nya terhubung ke pin 4, pin 17, pin 27. Modenya BCM. Nah, misal di sini ada petunjuknya input angka 1, 2 atau 3 gitu ya. Nah, di sini jika yang dimasukkan angka 1 kan gitu ya. Nah, ini hati-hati. Saya kan di sini tidak menggunakan konstruktor integer ya. Berarti nanti si angka yang dimasukkan itu tipenya string. Maka di sini harus gunakan tanda kutip. Ya, seperti ini tanda kutip. Jika angka sama dengan 1, maka misal ceritanya di sini. Nah, LED yang ke GPIO 4 menyala. Jika 2, LED yang ke GPIO 17 menyala. Jika angka yang dimasukkan 3, maka LED yang ke GPIO 27 yang menyala. Salah satu saja di setiap percabangan gitu ya. Kita coba. Terus di sini ada print LED di pin 4 menyala, nanti munculnya di mana? Ada nanti di terminal ya. Tes ya, kita coba sekarang. Ya, pondokeun setik. Nah, sekarang nah ini sudah keluar emulatornya. Kemudian nah ini pendekin aja sedikit. Nah, sini. Nah, gini ya. Kalau tadi angka 1, yang 4 yang high. Ini yang tanda hijau ini tandanya padam ya. Kalau menyala merah gitu ya, kalau aktif merah. Kan 0 tuh. 0 0 padam. 1 misalnya. Nah, tuh jadi merah. Berarti LED yang terhubung ke pin GPIO 4 menyala. Di sini ada LED di pin 4 menyala. Nih ada. Kemudian nanti kita diminta memasukkan angka lagi. Kan ini ya, perulangan tanpa henti karena kondisinya di while selalu true. Sudah menyala, balik lagi ke atas. Print lagi kan gitu ya yang ini. Nah, ini. Masukkan angka 2 sekarang. Angka 2. Berarti nanti yang di pin 17 yang menyala, yang 4 dan 27 padam. Coba. Tuh. Ya, seperti itu. 3 berarti yang di GPIO 27 yang menyala, yang 1 sisanya 0. Nah, seperti itu. Ya. Nah, cukup ya. Terima kasih.